Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jenti Putri. Saya dengan NIM A12-2020-0468. Di sini saya akan memaparkan mengenai proyek UAS Analitika Media Sosial yang dimana kami harus mencari metode mana yang akan dipakai untuk menentukan sentimen analisis dan topik modeling. Nah, untuk yang pertama di sini ada sentimen analisis. Untuk sentimen analisis sendiri saya menggunakan metode TF-IDF. Untuk TF-IDF itu sendiri adalah suatu metode pembobotan sentimen analisis yang memberikan bobot katanya berdasarkan keberadaan korpus yang telah diberi label positif dan negatif. Nah, untuk processingnya sendiri, saya menggunakan cleansing data, harus stopword, stemming, dan connectorizer. Kemudian ada machine learning-nya, saya menggunakan SVM atau support vector machine. Nah, selanjutnya di sini ada coding dari sentimen analisis. Yang pertama saya akan di sini saya mengimport library menggunakan import pandas ASPD, kemudian saya menghubungkan Google Colab ke Google Drive. Nah, di sini saya yang pertama menginstal yang namanya PyDrive. Kemudian ini ada download file, kemudian ada file yang akan atau dokumen yang akan kita analisis sentimennya, yaitu yang nantinya akan dianalisis adalah yang review ini. Kemudian ini adalah data yang memang ditampilkan, ada username, bintang, dan review. Kemudian di sini ada jumlah yang memberikan bintang. Nah, untuk bintang 5 itu ada berjumlah 2.731 dan bintang 4 segini, bintang 3 segitu, dan bintang 2 dan 1 segitu. Kemudian ada, nah di sini kita akan melabeli positif dan negatifnya. Dengan positif dan negatifnya tentunya. Kemudian ada, nah di sini sudah dipisahkan antara positif dan negatif. Nah, positif dan negatifnya akan tetapi tidak kurang seimbang karena jauh lebih besar yang satu, label 1. Kemudian selanjutnya seperti ini. Nah, di sini sudah tampil nih untuk yang ini ada yang negatif dan ini ada yang positif. Yang ini negatif dan ini yang positif. Kemudian saya menerapkan cleansing data tentunya. Kemudian cleansing data ini. Nah, untuk install Sastrawi ini sendiri kenapa diberlakukan? Karena data yang kita gunakan adalah data bahasa Indonesia, seperti itu. Kemudian ada kalimat seperti apabila kalimatnya adalah dengan menggunakan Python dan library Sastrawi dapat melakukan removal. Nah, nantinya akan menjadi dengan menggunakan Python library Sastrawi melakukan removal. Di sini dan-nya dihilangkan. Seperti itu, mungkin seperti itu saja. Kemudian di sini ada pre-processnya, cleansing, hapus stopword, steaming, steam, kemudian connectorizer, kemudian melakukan prediksi, import library evaluasi, kemudian nah di sini kita nanti akan mendapatkan hasilnya.
hasil prediksinya. Nah, untuk positif 1 dan untuk negatif 0. Kemudian untuk hasil dari sentimen analisisnya F1 skor hasil prediksinya ada 0,94, kemudian akuransi skornya 0,94, kemudian precision skornya ada 0,96, kemudian recall skor hasil prediksinya adalah 0,92. Kemudian selanjutnya ada topik modeling. Nah, di topik modeling ini sendiri, untuk alasan FIDF tadi itu kita memperhatikan pembobotan sentimen analisis. Nah, FIDF itu memberikan bobot berdasarkan keberadaan korpus. Jadi hanya bisa memberi bobot setelah ada label yang telah ditentukan. Labelnya adalah positif dan negatif tersebut. Kemudian topik modeling ini saya menggunakan LDA atau Latent Direction Allocation. Nah, pada LDA ini pengertiannya adalah sebuah metode untuk mendeteksi topik-topik yang ada pada koleksi dokumen beserta proporsi kemunculan topik tersebut. Nah, baik di koleksi maupun di dokumen tertentu. Kemudian alur kerjanya yang pertama tentunya inisiasi parameter terlebih dahulu, kemudian menetapkan kata untuk topik, kemudian yang terakhir adalah mengulangi alur tersebut untuk masing-masing katanya dalam korpus. Oke, kita lihat codingan dari LDA-nya. Nah, yang pertama kita pastinya ada library-nya. Nah, di sini saya untuk pad-nya ada di Drive, di UAS AMS, Google Drive-nya. Kemudian kita melakukan install PyDevis, kemudian import PADAS, kemudian tokenizing. Nah, untuk tokenizing itu sendiri, tokenizing itu tuh digunakan untuk memecahkan kalimat. Jadi memecah kalimat menjadi kata-kata. Jadi semisal kalimat ada beberapa kata, jadi dipisah-pisah menjadi kata seperti itu. Dan tentunya untuk membersihkan, merapikan simbol-simbol yang tidak penting dan karakter yang tidak penting tentunya. Kemudian ada install Expressis, kemudian text prosesornya, kemudian import stringnya, kemudian ini ada final stringnya, div info, data tokennya, ini data tokennya, kemudian frase modeling bigram dan trigram model, kemudian query and corpusnya, kemudian ada the transport-nya, kemudian show graph-nya, kemudian ini graph-nya, skornya, kemudian kita akan membuat base modelnya, kemudian kita buat base modelnya yang kemudian ekstrak dominan topik per tweet, kemudian LDavis-nya, kemudian nah di sini sudah keluar hasilnya langsung untuk satunya, kemudian 2 dan 3.
Nah, di sini ada 3 topik, 1, 2, dan 3. Ini ada sekitar 30 kata yang paling sering muncul. Ini untuk topik 1. Oke, kita lihat di PPT saja. Untuk hasil dari topik modeling, topik pertama ada 49% of token, topik keduanya ada 31,7%, kemudian topik ketiganya ada 19,2%. Nah, kenapa saya memilih LDA ini? Menurut saya, dibandingkan dengan metode lainnya, LDA itu selain hanya untuk meringkas, mengcluster, atau menghubungkan, LDA juga bisa nih untuk memproses data yang besar, data yang cukup besar. Jadi cukup sangat membantu untuk apabila data yang disajikan itu sangat-sangatlah besar. Mungkin itu saja yang bisa dan dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.